Awal mula. Hanya pernikahan ini yang bisa menyelamatkan hidup keluarga. Berkorbanlah sedikit saja, kami sudah membesarkanmu sampai dengan dewasa seperti ini. Bagaimana kau tidak tahu caranya membalas budi? Tuan Muda Saga berjanji akan menyelamatkan perusahaan dan keluarga ini. Berjanjilah pada ayahmu, kau akan melakukannya. Tubuh Dania bergetar, ia tertunduk dalam. Menatap lututnya sendiri, mencengkram jemarinya yang terkepal. Ia merasa marah, namun perasaan itu pun tidak bisa ia keluarkan. Balas budi, bukankah aku anak kandungmu? Bukankah kewajibanmu memberikanku makan dan tempat tinggal? Kenapa aku harus membalas budi untuk kewajiban yang memang kau harus lakukan? Aku membencimu dengan seluruh kehidupanku. Pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 10. Terhitung dari sekarang hanya 10 hari lagi. Dan ia bahkan tidak mengatakan apapun. Ia tidak menggelengkan kepala ataupun tidak menganggukkan kepala. Toh, gerakan kepalanya tidak akan merubah apapun. Terima kasih. Bahkan kata yang sangat ingin didengarnya itu pun tidak pernah mereka lontarkan. Mereka menganggap pengorbanannya adalah sebuah keharusan. Bukanlah sesuatu yang layak mendapatkan ucapan terima kasih. Dia anak pertama keluarga ini, jadi tanggung jawabnya untuk berkorban. Sudah kewajibannya karena dia diberi tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Balas budi. Dan dia masih mematung di depan kaca, menatap bayangan menyedihkan dari wajahnya sendiri. Permisi Nona, utusan dari keluarga Tuan Saga ingin datang menjemput Anda. Bibi pengurus rumah sudah berdiri di belakangnya. Tanpa terdengar langkah kaki mendekatnya. Kenapa? Dan dia bertanya tanpa memainkan wajah, masih menatap bayangan menyedihkan di kaca. Inilah wajah manusia yang bahkan tidak punya kekuatan untuk hanya menggelengkan kepala penolakan. Saya tidak tahu Nona, silakan turun. Tuan Besar dan Nyonya sudah menunggu Anda. Dan dia menapaki anak tangga. Di ruang tamu dia melihat seseorang duduk. Ayah dan ibu tirinya sedang bicara dengan berlebihan. Menjilat apa yang bisa mereka jilat, tanpa rasa malu. Dan dia menghentikan langkahnya saat pria itu berdiri karena melihatnya datang. Saya akan membawa Nona Dania sekarang, ucapnya. Baik, Sekretaris Han. Dania, ikutlah dengan Sekretaris Han. Tuan Saga ingin bertemu denganmu. Dania tidak menjawab apa yang ayahnya katakan. Ibu tirinya terlihat memelototinya, namun tidak bisa melakukan apapun karena ada utusan dari keluarga calon suaminya. Dania berjalan mengikuti langkah kaki utusan itu, tanpa bicara sepatah kata pun. Dia memasuki mobil masih tanpa suara. Saat mobil berjalan pun, dia tetap membisu. Apa yang akan terjadi padaku? Lari, aku ingin lari. Tapi kemana? Walaupun keluarga ini tidak seutuhnya mengaku keluarga, namun hanya tempat ini yang bisa aku sebut sebagai rumah. Aku masih punya adik laki-laki satu ayah yang menyayangiku. Aku tak punya tujuan untuk lari. Merasa beruntung karena memiliki rumah. Untuk itulah mungkin benar kata ayah, aku harus membalas budi. Sambil menatap pohon-pohon di pinggir jalan, pikiran Dania berlarian kemana-mana. Sagara Ardian Wijaya adalah nama calon suaminya. Pemilik perusahaan ternama Antarna Group. Rumor yang beredar tentangnya adalah dia laki-laki muda yang berdarah dingin, kejam terhadap setiap lawan-lawannya. Dia bisa menghancurkan sebuah perusahaan hanya dalam semalam. Untuk alasan dan dirinya dan Tuhan yang tahu. Rumornya lagi, dia berganti wanita setiap malam. Wanita-wanita mengantri untuk hanya bersamanya semalam saja tidak pernah kehabisan. Lantas kenapa laki-laki seperti itu ingin menikah? Dan lebih menyedihkannya, mengapa harus menikah denganku? Perusahaan ayah pasti bukanlah satu-satunya perusahaan bangkrut yang bisa ia kuasai. Tapi kenapa dia memilih perusahaan ayah dan memilih aku sebagai istrinya? Kita sudah sampai, Nona. Silahkan. Dan dia terjaga dari lamunannya saat Sekretaris Han memanggil. Dia sudah berdiri di luar mobil dan membukakan pintu. Dan dia berusaha menguasai dirinya. Di mana ini? Gumamnya. Tempat ini terlihat seperti restoran kelas atas. Dia hanya berjalan mengikuti langkah Sekretaris Han, masih tanpa mengeluarkan suara atau bertanya. Silahkan masuk ke dalam, Tuan Muda akan datang sebentar lagi. Baik. Dania memasuki ruangan. Ia ingin bertanya sesuatu kepada Sekretaris Han, tetapi melihat raut muka yang sepertinya jarang tersenyum itu, Dania sudah enggan. Hingga akhirnya dia memilih diam dan hanya menunggu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.